Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada jam ini melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada ibadah di Jemaat Karambe ini. Selamat datang di Jemaat Karambe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur telah diberi kesempatan kembali beribadah pada hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah mempersekutukan kita dalam ibadah ini di dalam tuntunan tema keinginan roh. Marilah kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Mari silahkan berdiri. Kita muliakan Tuhan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan kabarnya, sumber surga yang abadi, beri sinarmu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menyanyi. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, Di baitmu yang kudus. dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu.
sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan derut lautan, Deru gelombang-gelombangnya dan gelembaran bangsa-bangsa. sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, Takut kepada tanda-tanda mujizatmu. tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Dan Lembah-lembah berselimutkan gandum. semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita berdiri untuk menyambut 10 hukum Tuhan yang saya akan bacakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Martin Luther, tokoh reformator itu, mengatakan, setiap kita mendengar 10 hukum, kita seperti berdiri di depan cermin untuk melihat diri kita. Apakah diri kita hidup sesuai dengan hukum-hukum itu? Kita sudah bercermin di depan 10 hukum. Marilah kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mendengar 10 hukum dan kami bercermin padanya. Lalu kami sadar betapa diri kami penuh dengan bopeng-bopeng dosa. Tuhan meminta kami hidup kudus, tapi hidup kami penuh dengan kudis dosa, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama, bahkan dengan lingkungan. Kami sungguh berdosa ya Tuhan. Karena itu kami mengaku di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kepada kita sekalian yang mengaku, menyadari, dan tunduk dalam penyesalan tentang dosa kita. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur lewat ungkapan syukur persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 65 ayat 2 sampai 3a mengatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membawa nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Mari mengiringi pundi persembahan kita memuliakan Tuhan dari kidung pujian hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah terkebun.
Iya. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga yang telah membawa natura untuk kita uangkan pada siang hari ini. Di sini ada manggis untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu, kita taruh harga, kita lihat kita sementara membangun 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, 50 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, masih ada Bapak Ibu untuk pembangunan gedung gereja, masih manggis. 75, 100 dari belakang. 1 kali, 2 kali, 3 kali di depan. Manggis untuk lansia. Mari Bapak Ibu untuk lansia. Masih manggis. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ini untuk pembangunan, masih pembangunan. Mari Bapak Ibu kita tawar untuk pembangunan 100 1 kali, 150 2 kali, 150 3 kali. Iya. Iya, masih ada 1 untuk pembangunan, masih manggis. Mari Bapak Ibu. 50 1 kali. 100 2 kali, 3 kali. Iya. Iya, ini terakhir untuk pembangunan pepaya. Sudah matang. 100 1 kali. 100 2 kali, 3 kali. Iya, di samping kiri ada resa gabah. Misa karung le. Iya, 1 full. Iya. 1 kanduk 50. Iya. Untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu kita tawar, ada di samping gedung gereja. 250 1 kali. 2 kali. 250 3 kali. Masih ada 1 lagi untuk jemaat. Yang 1 untuk pembangunan, 1 untuk jemaat. Mari Bapak Ibu. Masih 1 kanduk. 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan natura. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan
dan boleh digunakan dengan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa apa yang masih ada pada kami, kiranya kami juga bertanggung jawab menggunakannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, murah-Mu Bapa. Yang Kau beri, Tuhan kami di dalam, terimalah syukur yang baik karena karunia yang baik yang Kau beri. Sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama membuka firman Tuhan yang masih ada 3 bacaan. Bacaan pertama kita sudah baca secara responsorial. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup oleh Roh dan firman-Mu. Kini kami datang oleh Roh. Terima kasih Engkau menyadarkan kami semua untuk datang bersyukur dalam bentuk bersekutu pada hari yang Tuhan khususkan. Puja dan puji kami telah naik. Firman-Mu yang tertulis akan kami baca dan dengar. Ya Roh Kudus yang sudah mengantar kami, siapkan lahan untuk menyambut firman-Mu, pikiran dan hati kami, seluruh diri kami sebagai lahan yang subur, supaya firman-Mu yang kedengaran mengambil bagian dalam seluruh pikiran dan hati kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, bacaan 1 sudah selesai. Bacaan 2, mari kita buka Alkitab kita, yakni Yesaya pasal 55, Yesaya 55, ayat 1 sampai 13. Yesaya 55, ayat 1 sampai 13. Dibuka baik-baik Alkitabnya, yang bawa Alkitab, kemudian dibaca oleh lektor yang pertama. Ya, kalau sudah dapat semua, silakan lektor 1 membacanya. Yesaya pasal 55 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli
dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu berbelanja uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Mari kita buka bacaan ketiga, Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Silakan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat yang digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka, yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah,
hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Injil hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 23 demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penawur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan keempat pembacaan kita tadi, misalnya roh. Hari ini tema kita adalah keinginan roh. Roh itu disamakan dengan firman dalam Yesaya 55 itu, ayat 10 sampai 11. Roh disamakan dengan firman. Kemudian juga Yesaya 44, roh itu disamakan dengan firman. Jadi dalam konteks bacaan kita hari ini, hidup oleh roh bisa juga dimaknai hidup oleh firman. Dan siapakah firman yang sesungguhnya? Adalah Yesus Kristus sendiri. Saya biasa memperkenalkan 3 jenis firman. Firman yang hidup, Yesus sendiri. Firman yang menjadi buku, Alkitab. Dan firman yang diberitakan, yaitu ketika Alkitab dibaca dan dikhotbahkan. Karena firman yang menjadi buku ini, benda mati ini atau benda hidup? Benda mati. Tulisannya juga mati. Tapi ketika lektor membacanya, dia hidup. Begitu dia bunyi, dia hidup. Jadi itu lektor, jangan pernah bermain-main dengan lektor. Karena lektor itu, apalagi pengkhotbah, menghidupkan benda mati. Apa mati teh dipetuh? Lewat bacaan. Makanya kalau seorang lektor, kalau perlu dia pahami betul dulu baru dia baca.
Jangan sampai di konsistori namanya di sorong-sorong itu Alkitab intelektual. Karena menghidupkan benda mati. Lalu tambah dihidupkan ketika dihotbahkan. Jadi firman yang hidup, Yesus Kristus, firman yang menjadi buku, Alkitab, dan firman yang diberitakan, yaitu ketika dibaca dan dihotbahkan. Itu supaya kita lihat kaitan antara 4 bacaan ini dengan topik kita, keinginan roh atau hidup oleh roh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya kemarin hari Minggu lalu saya khotbah di 2 tempat, pagi dan sore. Siapa yang ikuti ibadah yang lalu masih ingat apa yang menjadi topik dari kitab Roma ini. Kitab Roma itu disitulah seluruh ajaran Rasul Paulus tentang 3 hal yang kemudian dikemas oleh Martin Luther dalam 3 hal yang kita sebut, yang sampai sekarang kita warisi itu dalam gereja-gereja Protestan yang disebut biasa 3 sola. Apa sih atau 3 sola toh? Sola tanasang, sola gracia, hanya anugerah atau hanya kasih karunia. Kedua, sola fide, hanya iman. Fide menjadi bahasa Inggris faith. Lalu yang ketiga, sola scriptura, sola gracia, sola fide, sola scriptura. Nah, apa itu sola gracia? Mari Bapak Ibu saya coba bacakan ulang Yesaya 55 itu. Yesaya 55. Lalu saya jawab nanti pertanyaan saya ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya ke malakum laku warung, mi kumande, na tak mi bayar apa sangan na to. Tak na perlu dibayar. Gratis. Gratis. Gracia adalah bahasa aslinya. Sola gracia menjadi bahasa Inggris. Grace lalu menjadi bahasa negara. Setiap presiden di dunia ini punya namanya hak grasi. Hak grasi itu seorang yang sudah mau dihukum mati, tapi kalau Pak Jokowi memberikan dia grasi, dia bebas. Hak grasi namanya. Itu namanya gracia, grace, grasi, bahasa sehari-harinya gratis. Apa itu gracia? Gracia artinya sesuatu yang kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Tidak berhak. Makanya belajarlah dari tukang parkir. Di kota-kota besar itu tukang parkir itu kalau saya perhatikan nang paralu kemelada aja tukang parkir. Bayangkan itu mobil yang ada di tempat parkirnya, semua jenis mobil ada. Mobil yang paling murah sampai paling mahal. Tapi pernahkah tukang parkir sombong dengan banyaknya mobilnya? Ada tukang parkir yang sombong, lihatlah mobilku, ada? Tidak ada.
Lalu mobil itu kemudian hilang, ada tukang parkir yang marah karena mobilnya hilang. Tidak ada. Dia tidak pernah sombong dengan mobil-mobil mewahnya, tapi kalau mobil itu pergi, dia tidak pernah berkecil hati. Mengapa? Intinya adalah karena itu semua adalah titipan. Titipan. Jadi kalau kita merasa bahwa itu adalah titipan, kita tidak akan pernah sombong dengan apapun yang kita miliki. Dan kalau itu hilang, kita tidak akan pernah marah. Titipan. Hidup kita, saudara-saudara, menurut Rasul Paulus adalah kasih karunia. Dan Yesaya 55 ini menggambarkan tentang itu. Roti, siapakah roti hidup? Yesus. Air, siapakah air hidup? Yesus. Itu semua. Nah, cuman memang salah satu ajaran yang sangat penting dari Rasul Paulus itu yang kemudian dibahasakan oleh Martin Luther dengan bahasa yang sangat terkenal sampai sekarang, tentu jarang pamirangi, tapi yang dalam katekisasi di Peladai. Simul iustus et peccator. Itu bahasanya Martin Luther tentang seluruh kitab Roma. Bahwa manusia itu, kita atau patongan, disangaki simul iustus et peccator. Kenapa? Bacaan kita yang lalu. Ya tuku kutangana, paseng atuku pegau. Jelas liu tu disanga 9 buah roh. Itulah karakter orang-orang yang dikuasai oleh roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apa toh? Penguasaan diri. 9 buah roh atau buah-buah roh. Banatongan, buah roh atau buah-buah roh? Buah roh, bukan buah-buah roh. Kita baru lelang buah. 9 buah roh, ini menarik. 1 buah, 9 rasa. 1 buah, tapi 9 rasanya. Sudah jelas, orang yang dikuasai oleh roh, hidupnya harus begitu. Penuh kasih, sukacita. Tapi nakutu Paulus, saya nggak tuh tadi. Minggu lalu kan, saya di hati saya begini, tapi saya nggak tuh kupegau. Di kuala sakbaraki, pasengkian nak. Ada apa ini? Kenapa kita manusia yang sudah ditebus, istilahnya Martin Luther, justification. Kita ini dibenarkan, kita ini dikuduskan oleh darah Kristus. Tapi kok dia tandai mo kumuyana pokada pumato sisuto. Tapi saya nggak tuh dipegau. Ya mau disanga simul iustus et peccator. Batuananna sudah ditebus tapi masih berdosa. Itu dia. Jadi itu kita tolino dengan Martin Luther berdasarkan suratnya Rasul Paulus ini, kita ini memang sudah di justification, sudah ditebus, sudah dikuduskan, tapi masih berdosa. Siro tak enak banget pelangkaleta to, tarik menarik antara orang yang ditebus, orang kudus dan orang kudis. Si tarik langkaleta to, kudus, kudis. Simul iustus et peccator, ditebus tapi masih berdosa. Nah, napokara mi pali anakwa. Ya moto
kalau kita berharap semua dengan mengikuti 10 hukum, namanya ben bisa selama, tidak mungkin. Sebab nang tak bisa pogawi tu disanga 10 hukum kalau menjadi dasar untuk kita diselamatkan. Tidak ada cara lain, adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita yang tidak benar dibenarkan. Nah, dibenarkan itu justification. Kita yang tidak benar dibenarkan. Jadi itulah realitas kita tuh. Ya motot saya mak gereja, tamas sembahyang sabak. Yalah dipogau susito, nah saya nggak dipogau. Kita dikuat mengasihi sesama, di kada-kada itu sesama. Dan seterusnya. Sirau tak sitar elang kaleta. Nah, lalu apa peranan Roh Kudus di sini? Apa peranan firman di sini? Yang menutup renungan kita hari ini. Nah, saya jadi ingat kan di sini hidup oleh Roh dan hidup oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya jadi ingat di dalam agama Islam itu ada bukan Al-Quran, tapi ada seorang tokoh namanya Al-Ghazali. Kalau orang Islam bilang Al-Ghazali. Dia bilang begini, buku si cocok-cocok ajarannya Martin Luther teh, ajaran Paulus. Nah, koya tu kita to lino, ya dek tu kita, tapi dia pakai bahasa Arab tentunya toh, lakunna satania insania. Apa betulnya to poyono? Lakunna satania insania. Ya na diterjemahkan sama bahasa Indonesia, bahasa Toraja, mendoke tu setang-setang jokaleta. Lakunna bergantungan kayak apa toh? Kelelawar. Jadi ya tu setang berlakunna bergantungan. Satania, setan-setan. Insania, insan-insan. Jadi bergantungan setan-setan di tubuh kita. Patah apa natama? Tapi siap liu tama. Dan dia akan masuk, dia bilang, lewat 9 lubang yang ada di tubuh kita. Begitu kita kasih kesempatan. 9 lubang. Dawa mirek-reken itu. Pokoknya, nakua, dia akan masuk ke dalam tubuh kita lewat 9 lubang yang ada di tubuh kita. Begitu kita kasih kesempatan. Lakunna satania insania. Apalah itu? Ya. Manemangka kan minggu lalu saya ikut di Mengkendek di kampung saya. Habis itu rapat. Manemangka kan mak gereja. Mak rapat bang siamu kan, wah tak apa sih sengkian tu majelis. Kuko, mentamu tu setan lewat mulut. Apa sih sekian lan rapat? Kami, terbukti mutu khotbah nina to. Jadi begitu kita kasih kesempatan masuk, selesai dia. Masuk itu barang. Ya, gitu. Nah, ya moto apa fungsi firman Tuhan? Peranan Roh Kudus adalah memberikan kita kekuatan lebih. Ya moto silu solanasang yang dalam sejarah gereja matumbai na ciptakan ni pomoto tu sangat gereja. Gereja diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana supaya Roh Kudus bekerja, firman Tuhan disampaikan kepada kita supaya kita tetap sadar. Kita tetap sadar bahwa ondo. Makanya setiap hari Minggu rampok imak gereja. Nah, fasilitasi gereja. Ya, Mazmur 65 tadi datang. Kita diundang datang bersekutu,
Dan dalam persekutuan itu selalu ada namanya pengakuan dosa. Mengapa? Karena tak sadari liu. Kumua ya tu gereja, biasa kuko kianu, ya tu gereja, den tu jolu mangkasa kianu, den tu bengkel, den tu showroom. Ya tu showroom untuk apa itu pengayono? Tempat memamerkan mobil-mobil yang bagus, yang mewah gitu toh. Bengkel. Tempat memperbaiki mobil-mobil yang rusak. Bagi saya gereja adalah bengkel, bukan showroom. Ya. Gereja itu bengkel. Kita ini semuanya rusak. Dan peranan gereja itulah menyampaikan segala sesuatu supaya kita bersama-sama memperbaiki yang rusak ini. Tak sadari lah semua, ya tuh setang-setang nang masuk, terus masuk lewat 9 lubang itu. Sadar ki. Tapi gereja sebagai bengkel yang mau nadim fasilitasi di sana pengakuan dosa. Ya. Ada seorang pendeta dari Amerika, dia bilang begini, ada 2 jenis manusia di dunia ini, katanya. Jenis yang pertama adalah manusia yang selalu datang kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendakmu. Itu jenis manusia yang pertama. Seperti kita-kita ini, kita sudah berusaha hidup menurut kehendak Tuhan, diperdengarkan gereja, kehendak Tuhan, kita berusaha hidup sesuai dengan firman itu, sesuai dengan petunjuk roh itu. Tapi kita pulang nang tak sadari kumua nang senga sudah pegau. Ya moto setiap minggu kita datang kita mengatakan, Tuhan jadilah kehendakmu. Berusaha mau hidup menurut kehendakmu, tapi nang senga tuku pegau. Ya moto itu nak tu paeka, nak paeka. Ya moto tamas sambayang di kuat Yesus itu kemas sambayang gitu kita. Nih, kena nulu kuat. Inam miko pun kelamu patong kelamu apa nak? Jadilah kehendakmu, kelamu patong nak, kelamu apa nak? Berusaha mau tapi nang tai. Jadilah kehendakmu. Ya, ya mau tuh dibatas 10 hukum, ditiro kondo. Hukum pertama, jangan ada padamu kondo. Ternyata saya sudah mempertuhankan yang lain. Hormati ayahmu dan ibumu, kondo. Nang kamu sengkem do aku sembeku. Akhirnya setiap minggu kita datang. Ya. Kasihilah, jangan ingin istrinya sesamamu. Ondo selingkuh lek soanu. Segala macam. Tuh. Kita datang, jadilah kehendakmu, kelamu apa nak? Disitulah sikap semata-mata karena anugerah. Itu kata pendeta Louis dari Amerika. Tapi ada jenis manusia yang kedua. Bukan dia yang datang kepada Tuhan dan bilang jadilah kehendakmu. Tapi Tuhan yang datang kepada dia lalu bilang begini, Tuhan bilang, jadilah kehendakmu tetap. Artinya apa? Orang ini diingatkan, dinasehati, panang time apa po? Na tegur gereja, nah kuah, apa tuh daya tu pandita, apa tuh daya tu nepena. Keras kepala, akhirnya saya minta pangmatua anak kami, jadilah kehendakmu. Inilah orang-orang yang sudah tidak mau datang bersekutu, tidak mau lagi berdoa dan segala macam. Ya nak kita temi ya seta sama gereja, sabab anak kualante itu Pak Basanta. Kita datang karena Roh Kudus mendorong kita. Ya muto, ya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 beruntun itu. Nak kual domai, segala sesuatu adalah kasih karunia. Karena itu satu,
bersukacitalah senantiasa. 2, tetaplah berdoa. 3, mengucap syukurlah dalam segala hal. 4, jangan padamkan roh. Nah, kupokada monina atau dalam pembacaan kita, roh dengan firman itu satu sama. Jangan padamkan roh, jangan padamkan firman. Usahakan terus untuk memperoleh firman dalam hidup kita, supaya kita selalu diingatkan, kumua iya salam oleh, salam. Karena itu kita datang. Nah, saya percaya kita semuanya yang datang pada hari ini adalah masih jenis manusia yang pertama. Dan bahkan dalam pembacaan kita di sini, saudara, kalau kita lihat bagus-bagus, kedatangan kita untuk bersekutu di dalam Mazmur 65 itu adalah anugerah roh yang membuat kita datang. Jadi berbahagialah orang-orang yang datang. Ini anugerah. Banyak orang mau mendengar tetapi tidak mengerti. Yang dalam bahasa Inggris dikuah hearing but not listening. Ya. Yang atau Jerman nakuah hören aber nicht zu hören. Narangi patai napahangi. Bayangkan kalau kita mendengar tapi kita nggak ngerti. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu mendengar dan mendengarkan. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang pasti pulang apa yang saya perdengarkan, baik yang dibaca tadi maupun yang saya khotbahkan, masing-masing ilahan yang berbeda. Ada yang nanti mantap pemahamannya, ada yang begini, macam-macam pemahamannya nanti. Coba mimi sule misi apa tuh napo khotbahkan Pak Pendeta ini ale. Oh, berbeda-beda toh. Ya. Tergantung tanahnya. Ya, tanah yang digambarkan dalam Injil tadi itu, kumua susito. Tapi yang paling penting dari semuanya ini tentang pemahaman kita tentang hidup ini sebagai yang disebut oleh Luther anugerah itu. 1. Kalau disebut anugerah artinya apa? Tasadari liu. Kumua ya te disanga anugerah sesuatu yang kita tidak berhak, termasuk tetuo piki itu temo, sehat piki. Anugerah, ya tasadari kumua anugerah, maka pasti kita datang dikatakan di sini bersyukur. Padanan kata antara anugerah dengan bersyukur itu selalu baku bawa. Kenapa kita selalu bersyukur? Karena segala sesuatu adalah anugerah. Anugerah artinya apa? Segala sesuatu yang kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Contoh, ya tomi dari to pisa pongoyono di kutanero kumikadola. Kumaladari mo ko. Umbalamuni dadi di kutanay. Tak. Kita lahir sebagai anugerah. Kita tidak berhak lahir, tapi kita lahir, ya misalnya anugerah to. Tak berhak pada bengki. Kalau kelahiran kita adalah anugerah, apalagi yang kita punya bendo. Totemo teh sehat ki. Toh? Banyak keluarga kita yang sakit. Ya. Tiap hari saya menyaksikan kakak saya, Mama Agepin, sakit. Ya. Nah sekarang kita yang datang ini sehat. Saya mau tanya, dari komunikator temu berani mengatakan berhak nak sehat ya kah? Saya berhak sehat ya kah? Anugerah. Nah kalau segala sesuatu adalah anugerah, maka mengucap syukurlah dalam segala hal. 10 hukum tadi itu saudara-saudara adalah pengucapan syukur. Ya moto tu paling penting dalam bacaan kita yang lalu mikilalera kah? Bacaan kita yang lalu. Nah kuatu khotbah yang lalu yaitu disanga anugerah, yaitu membedakan agama Kristen dengan agama lain. Bacaan kita yang lalu, saya tidak tahu di bahasa Syaraka. Nah kuatu Stanley Jones maka ada siste. Kukutipi khotbah yang lalu.
Nah, kok maka ada Stanley Jones. Ya, Stanley Jones penginjil di India. Sebelum dia menginjil di India, nah pelada inasa dolo tumintu agama jo India. Karena di India penuh dengan agama-agama. Nah, kami makada setelah dia pelajari agama-agama di India, nah kami makada dikutip dalam khotbah yang lalu, semua agama-agama adalah hasil usaha manusia mencari Tuhan. Injil sebaliknya, Injil adalah hasil usaha Tuhan mencari dan menemukan manusia. Betul ya? Semua agama-agama adalah hasil usaha manusia. Termasuk ketika orang Islam mencapai keselamatan dengan usaha. Ya, hukum-hukum dilaksanakan untuk mencapai itu. Injil sebaliknya. Injil adalah hasil usaha Tuhan mencari dan menemukan manusia. Lalu pertanyaannya, nah inilah pertanyaan yang biasa kita. Lalu untuk apa kita melakukan segala perintah Tuhan? Kalau bukan untuk memperoleh itu. Nah, perhatikan di sini 10 hukum. Apa hukum yang pertama, Pak Yono? Apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sebelum itu ada kalimat apa di atas? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena itu satu. Jadi didahului dengan kalimat anugerah. Kumua aku pasalama aku yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Karena itu satu. Jadi 10 hukum itu adalah pertanggungjawaban anugerah. Nah, sekarang kita bisa bandingkan dengan iman kita. Anugerah terbesar buat orang Yahudi adalah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sekarang saya mau tanya, anugerah terbesar untuk orang Kristen adalah dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi setelah kita dibebaskan, diselamatkan, dianugerahi keselamatan, lalu lahir perintah. Jangan ini, lakukan ini. Semuanya itu adalah pertanggungjawaban anugerah. Jadi sekarang kalau kita sudah sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, maka hidup kita adalah mempertanggungjawabkan anugerah. Jadi suami itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi istri itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi nenek itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi pendeta itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi majelis gereja itu ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Semuanya. Yang menasanga Martin Luther itu 2 kata dalam bahasa Jerman. Gabe, anugerah. Aufgabe, tanggung jawab. In jedem Gabe gibt es Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Kalau kita sekarang masih sehat, itu anugerah. Apa tanggung jawabnya? Jaga kesehatan. Ya tu kau matole na bang, soro-soro ini tu matole. Misalnya, ya tu kau mangiruna bang, soro-soro ini. Karena ini anugerah, jaga kesehatan. Nah kau setengah meneku makada. Nah lah mati kia, tapi jangan mati sebelum waktunya. Ya, nang lah mati kia, tapi jangan mati sebelum waktunya. Karena itu nabi kitang apa matua, tak jaga tu kesehatan ta. Andi ta sengke bang supaya hati ta tidak kasak kusuk segala macam, supaya kita sehat, supaya kita nanti mati pada waktunya. Begitu. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukurlah dalam segala hal. Kita datang hari ini karena anugerah. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan karena anugerah. Kita masih sehat karena anugerah. Dalam segala kelemahan kita bersyukur bahwa karena kasih-Nya Ia beranugerah kepada kita.
Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Sekiranya tidak, maka siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Semoga kita semua semakin bijaksana menjalani kehidupan anugerah Tuhan dalam segala bentuknya, sambil kita menundukkan kepala memasuki waktu teduh. Kita mensyukuri semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat pelbagai anugerah dalam hidup kita. Anugerah terbesar adalah keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan oleh Roh-Nya, Ia menciptakan gereja. Gereja menurut Siprianus adalah dia mengatakan, kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, maka kita harus menyebut gereja sebagai ibu. Ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita secara rohani. Di mana satu gereja berdiri, itu adalah tanda kehadiran Allah sebagai ibu untuk memelihara dan memberkati kampung itu. Kita mengakhiri dengan mengucap, kita bersama-sama menyiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, musik bantu kita untuk doa ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, anugerah kehidupan. Tapi yang terlebih adalah anugerah keselamatan yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa, dan kami hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami status kami dan menyadari diri kami dalam tarikan-tarikan kekudusan dan kekudisan hidup, tarikan hidup dalam dosa dan hidup dalam roh. Terima kasih Engkau menciptakan gereja ketika Roh Kudus turun sebagai sarana, sebagai tanda kehadiran-Mu
sebagai ibu yang penuh kasih, memfasilitasi kami mengalami roh-Mu, mendengar dan mengalami firman-Mu, mengalami diri-Mu. Karena gereja adalah tubuh-Mu, tubuh-Mu sendiri. Kiranya roh itu tidak padam dari diri kami. Roh yang menyadarkan kami betapa kami tidak layak. Tapi Engkau melayakkan kami tetap sebagai anak-anak-Mu. Sehingga setiap minggu, setiap saat kami datang berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu selama minggu yang lalu. Kini kami menghadapi minggu yang baru sebagai anugerah-Mu jika kami berkenan memasukinya lagi. Berkati kami dalam menjalani hidup apapun yang kami kerjakan. Sebagai anugerah, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai pejabat dalam gereja, anugerah sebagai anak, anugerah sebagai tokoh-tokoh dalam masyarakat, baik pemerintah, tokoh adat. Kami sebagai ayah ibu mendoakan anak-anak kami yang sedang bersekolah, yang sakit. Kami sebagai nenek mendoakan cucu kami dalam sekolah, dalam pekerjaan dimanapun. Kami sebagai anak-anak berdoa untuk orang tua kami, nenek kami. Mereka kiranya semuanya kuat. Kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG mendoakan warga jemaat. Dan kami sebagai warga jemaat terus mendoakan gereja-Mu. Bapa, kami bersyukur bersama-sama untuk mereka yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus memikul salib-salib berat dalam sakitnya. Mama Kevin, Papa Mendo, Bapak Markus Basang, Nenek Egesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Ayu Perunan, Bapak Mendila Pengpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Lois, Ibu Bia Palangsa, dan Intan. Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya mereka yang sakit ini terus mampu melihat tangan-Mu, mampu melihat kehadiran-Mu lewat kehadiran orang tua, saudara, jemaat. Berkati semua upaya kesembuhan yang dilakukan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Bapak Rantai Parung, Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi,
keluarga Bapak Kan Sarungallo, keluarga Bapak Herman Rantiallo. Segala upaya, segala hal yang dilakukan untuk pemakaman yang sudah selesai, kiranya berikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani hidup selanjutnya. Kami doakan kegiatan yang akan datang, ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG yang sudah diprogramkan, persiapkan kami semua yang melayani dan yang terlayani. Ada rencana pemberkatan perkawinan Adam dan Nata di Kalaena pada hari Senin, berkati keluarga mempersiapkannya, berkati jemaat di sana sebagai alatmu untuk melayani mereka. Keluarga Bapak Masola hari ini berangkat ke Kalaena, keluarga Bapak Vega dalam perjalanan ke Surabaya, berkati perjalanan mereka semua. Sempurnakan anak-anakmu yang menyampaikan persembahan syukur, Bapak Midun, Mama Rizki, Bapak Yafet Tikwali, Bapak Petrus Pali, keluarga Bapak Tia, Bapak Yunus Lele, Bapak Daniel Manda, Bapak Evan, dan Nenek Kevin. Bapak, akhirnya kami doakan masyarakat kami, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemerintah, juga tokoh-tokoh adat bersama dengan majelis gereja. Kami berdoa untuk dunia ini. Kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari makan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suleman Manguling STH MTH yang sudah memimpin firman pada ibadah siang ini, juga kepada Bapak Ibu yang juga mengambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini, diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati di dalam tugas pelayanan dan juga di dalam keluarga. Yang kedua, ada penekanan warta. 1. Persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan Senin 17 Juli 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 19 Juli 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan firman Penatua Serli Limbu STH. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan Saudari Natalia dengan Saudara Edward Adam Bula, anak Bapak Yakob Limbu dengan Ibu Maria Toba, kelompok pelayanan Karasik A. Dilaksanakan hari Senin 17 Juli 2023 di Gereja Toraja Jemaat Rantai Tandung. Resepsi perkawinan di Jalan Poros Dusun Taripa, Desa Non-Blok, Kecamatan Kalaena. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Yang keempat, informasi dari pengurus PAUD Antera Karambe bahwa proses belajar mengajar anak-anak PAUD
Antera Karambe kita sudah mulai laksanakan hari Senin besok tanggal 17 Juli 2023 pukul 8 pagi. Mohon doa restu. Yang kelima, kumpulan PKBGT kelompok Karasik A hari Sabtu 22 Juli 2023 di rumah Bapak Yusuf Nimpa. Yang keenam, disampaikan kepada anggota jemaat Karambe bahwa keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi meminta kita untuk membantu keluarga dalam pembuatan pondok atau siarak pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Tongkonan Buntu, Kalaulu. Yang terakhir, kumpulan PWGT kelompok Karasik A hari Kamis 20 Juli 2023 di rumah Ibu Sesa. Demikian berita jemaat. Terima kasih. Mari kita berdiri. Mari kita melanjutkan anugerah kehidupan dari Tuhan. Jalanilah anugerah dengan segala tanggung jawabnya, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk menjalani hidup itu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan. Pertanggungjawabkanlah semua anugerah itu di dalam hidup menurut roh atau hidup menurut firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Roh Kudus menuntun dan melindungi kita di dalam menjalani sepanjang hidup kita yang akan datang, dan kita yakin kita akan aman dalam pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya.
pada siang hari ini. Tuhan memberkati.